Bayangkan seorang pemuda Mekah yang begitu berani, hingga Rasulullah bersabda, ini adalah orang pertama yang melepaskan anak panah di jalan Allah. Dialah satu-satunya sahabat yang diberi jaminan surga sementara ia masih hidup oleh Rasulullah. Ketika dunia masih ragu, ia sudah mendidik. Ketika umat Islam minoritas tertindas, ia sudah menegakkan busurnya. Namanya tercatat abadi dalam sejarah sebagai pemimpin yang menaklukkan Persia, kekaisaran terbesar saat itu, dengan iman dan panahnya. Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam pada usia 17 tahun, termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang-orang pertama yang masuk Islam, melalui dakwah Abu Bakar as-Siddiq. Ibunya, Hamnah binti Sufyan, menentangnya keras. Ia bahkan mogok makan untuk memaksa Sa'ad kembali ke agama nenek moyangnya. Namun, Sa'ad tak goyah sedikit pun. Pengorbanannya ini kemudian menjadi sebab turunnya ayat dalam Al-Quran. Quran Surat Luqman, 14:15, yang menegaskan ketaatan kepada orang tua tidak boleh melampaui ketaatan kepada Allah. Ibuku bersumpah tidak akan makan dan minum agar aku murtad. Maka aku katakan padanya, demi Allah, jika engkau memiliki 100 nyawa dan satu persatu keluar, aku tak akan meninggalkan Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas saat umat Islam dizalimi di Mekah dan kemudian hijrah ke Madinah, Sa'ad terus setia. Dalam perang Badar, ia adalah salah satu penembak jitu pasukan Muslim. Dalam perang Uhud, ia begitu gagah melindungi Nabi hingga Rasulullah bersabda, lemparkan, wahai Sa'ad. Semoga ayah dan ibuku menjadi tebusan untukmu. HR. Bukhari Muslim, kalimat ini luar biasa, karena tidak pernah diucapkan Rasul kepada sahabat lain. Ini menandakan keistimewaan dan kecintaan Rasul kepada Sa'ad. Puncak kepahlawanan Sa'ad bin Abi Waqqas adalah ketika Khalifah Umar bin Khattab mengangkatnya sebagai panglima utama perang Qadisiyah, tahun 14 untuk menghadapi tentara Persia. Lawannya, pasukan superpower dunia di bawah komando Rustum, jenderal Persia yang sangat ditakuti. Walau menderita sakit parah, menderita bisul yang membuatnya tak bisa duduk di atas kuda, Sa'ad memimpin dari atas ranjang perangnya, sambil terus memberi komando kepada pasukan Muslim. Dengan strategi yang cerdas, logistik yang matang, dan doa yang kuat, Sa'ad berhasil menghancurkan pasukan Persia. Ini membuka jalan menuju penaklukan ibu kota Madain, Ctesiphon, dan kejatuhan kekaisaran Sasanid Persia. Setelah kemenangan Qadisiyah, Sa'ad mendirikan kota Kufah, yang kelak menjadi pusat ilmu dan politik penting dalam sejarah Islam. Ia tidak hanya penakluk, tapi juga arsitek peradaban. Sa'ad wafat dalam usia lanjut di Akik dekat Madinah. Ia dimakamkan di Baqi, dan sholat jenazahnya diimami oleh khalifah saat itu. Ia meninggalkan warisan, bukan hanya wilayah, tapi keteladanan abadi. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah bukti bahwa iman, keberanian, dan kesetiaan bisa mengguncang kekaisaran dan membangun sejarah. Kisah ini diambil dari referensi Sirah dan Tarikh, Ibn Hisham, As-Sirah An-Nabawiyah, Al-Waqidi, Kitab Al-Maghazi, At-Tabari, Tarikh Al-Umam wal Muluk, Ibn Sa'ad, Tabakat Al-Kubra, Al-Bukhari Muslim, hadits-hadits terkait keutamaan Sa'ad. Kalau kamu suka, jangan lupa like, follow, komen, dan share ya, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah seru selanjutnya.